Presiden Joko Widodo secara resmi melepas ekspor perdana smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan. Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan pihaknya secara khusus datang ke KEK Galang Batang untuk melihat secara langsung pembangunan PT BAI. Jokowi mengaku takjub atas capaian pembangunan PT BAI yang sudah terus berkembang sejak pertama berdiri di tahun 2018 lalu. Presiden Jokowi menegaskan, dengan telah beroperasinya PT BAI selaku industri pengolahan bauksit, pemerintah akan menyetop ekspor bauksit mentah. Pemerintah juga lanjutnya akan terus berkomitmen untuk mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi ekspor bahan mentah ke luar negeri. Menurutnya dengan adanya industri pengolahan maka negara mendapat banyak manfaat, mulai dari royalti, pajak pribadi, pajak perusahaan, bea ekspor keluar, dan penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, Jokowi menyampaikan hal yang terpenting dengan adanya industri pengolahan tersebut tentunya akan membuka peluang kerja yang melimpah. Bintan Alumina Indonesia, BAI ini, dan saya kaget ternyata sudah segede ini. Padahal baru Pak Santoni tahun 2018 Pak, cepat sekali. Ini yang kita kejar ya seperti ini. Kan kita hitung lagi, kapan kita akan stop ekspor raw material bauksit, bahan mentah bauksit, enggak, stop. Karena di Bintan sudah ada pabriknya, di Bintan sudah ada industrinya, supaya kita dapat nilai tambah. Tadi kembali ke DME, di metal ether. Dalam 2 tahun ke depan akan ada tambahan investasi 40 triliun rupiah ke KEK Galang Batang. Investasi itu akan digunakan untuk pembangunan smelter aluminium ingot dan industri lainnya. Selanjutnya, kawasan ekonomi ini akan melakukan ekspansi, dan ekspansinya sudah ada beberapa yang sudah komited di refinery, karena itu misalnya Nansha Bisanggo itu salah satu besar di China. Nah, mereka juga akan invest di sini. Kemudian juga mereka akan invest di caustic soda, dan tentu sesudah seluruh kegiatannya bisa dilaksanakan, ini akan tenaga kerja yang bekerja. Untuk kedepannya, Pemprov KP bersama PT BAI akan melibatkan para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan dasar di sekitar KEK Galang Batang. Insya Allah mudah-mudahan itu akan memberikan trickle down efek ekonomi yang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri, dan terbentuklah ekosistem ekonomi yang lebih baik ke depan. Kami akan mendorong program Bapak Presiden terkait dengan hilirisasi produk-produk industri. Beberapa produk industri di Batam akan kita dorong agar produk industrinya menjadi industri. Ya, inilah proses refinery alumina. Jadi dari mulai mineral bauksit digiling, dihaluskan, ditekan dan dibakar dengan temperatur tertentu yang cukup tinggi, nanti menghasilkan alumina ya, dari bauksit ore, digestion, preservation, dekomposisi, dan akhirnya nanti bahan bakunya dari mana aja? Bahan bakunya dari pulau sekitar Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sampai berapa tahun tuh bahan baku bisa masuk? Kalau untuk Kepulauan Riau sudah dikaji itu ada sekitar 150 juta ton. Kalau kita konversikan dengan kapasitas produksi kita bisa 41 tahun, Pak. Itu hanya untuk Kepri. Jadi alasan kita juga membuat ini di pintu perairan internasional. Kalau terjadi sesuatu kita bisa import dari luar negeri, Pak. Terutama sumber bahan baku yang paling banyak itu di Australia dan di Afrika Selatan. Jadi semua jalurnya lewat sini. Jadi raw material tidak perlu ke Cina untuk di refinery, cukup di sini. Berarti itu ya. Aku udah sekarang tekan kontrak tuh Pak. Sudah MOU, Pak. Terus ya, secara bertahap refinery dan alumina akan
Mungkin pada tahap pertama sampai 2027 kita akan memproduksi 1 juta ton aluminium dulu dan 250.000 ton ingot. Sampai akhirnya dengan full capacity aluminiumnya dari 2 juta ton dan aluminium ingot atau aluminium batangan itu menjadi 1 juta ton per tahun. Target pasar kita pertama dalam negeri, Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika, dan Eropa. Nah, inilah gambaran aluminium smelter atau ingot itu. Jadi bubuk tadi di elektrolisir dengan tenaga listrik yang cukup besar. Jadi dari bubuk membentuk aluminium batangan seperti ini. Ya, untuk kebutuhan energi seluruhnya yang saya bilang tadi, kita akan mempunyai power plant atau sumber energi sebesar 2.860 yang terdiri dari 6 kali 25 MW dan 150 kali 18 MW. Pakai gas atau batu bara? Batu bara. Pakai batu bara. Tapi batu baranya dikonversi dulu menjadi gas. Kalau berapa Pak? Batu bara dikasih dulu ya? Spesifikasi. Nggak perlu tinggi-tinggi Pak, sekitar Gas itu untuk mengatur ini kan butuh 3.000-an itu sudah bisa. Ada bangunan ya, jadi power plant yang menggunakan energi yang gasifikasi akan sangat ramah lingkungan. Jadi itu akan kita dapatkan suatu power plant yang ramah lingkungan. Jadi emisi sulfurnya sangat kurang. fly ash-nya ada ini ya. Ini yang paling modern. Yang paling modern. Fly ash-nya udah standar, sudah yang Cina terbaru. Sudah Cina terbaru. Tetap ada fly ash dan bottom ash. Jadi kita juga akan mengembangkan nanti pabrik batako. Nanti akan kita manfaatkan fly ash dan yang bakar ringan gitu ya. Dari Bukit Asam ya batu bara. Ya, jadi untuk keperluan betul kita sudah membuat MOU dengan PT Bukit Asam dan Adaro. Ya, ini yang saya bilang dari gas station, konversi dari batu bara menjadi gas metan. Jadi kapasitas sekitar 1,9 miliar kubik gas per tahun. Ini yang saya bilang tadi, pembuatan batu bata yang dari fly ash dan bottom ash. Ya. Jadi produknya seperti ini. Tapi juga dimanfaatkan tapi tak berbahaya. Ya. Ini yang sama-sama kita saksikan tadi, kita lewatin, kita akan membangun tampungan air. Jadi setelah ini ditimbun akan menjadi semacam pematang yang membatasi antara air yang tertampung di sana dengan di daerah sini. Jadi nanti jalannya akan diluruskan. Jadi di atas tampungan ini akan ada jalan. Di jalan yang sejatinya di sini akan kita pindahkan ke atas. Nah, di ujung jembatan akan kita buat spillway. Spillway ini kita buat sungai buatan 2,9 km kali 30 meter. Spillway-nya ke laut ya? Ke laut. Jadi di ujungnya nanti Pak akan kita kasih rubber dam. Jadi sepanjang ini juga akan menjadi long storage untuk tampungan air. Jadi selain dari tampungan utama, di sini juga akan kita bisa manfaatkan air. Ketinggian yang diperlukan berapa meter? Yang di sini 2,8 meter. 2,8. Iya. Kalau full capacity ya, kemudian nggak hujan-hujan berapa lama gitu, berapa lama bisa manfaatkan air? Kalau di sini, kalau ketampung semua sekitar 7,5 juta. 7,5. Berapa lama? Kalau nggak ada hujan. Grupo Mesa ya? 4 bulan ya? Ini ya? Usia 1 tahun? Ya. Setahun ya? Itu full capacity? Kalau nggak ada hujan, 1 tahun ya? Backup pesawat masuk. Bisa? Kalau terjadi kemarau yang sangat ekstrim, ya kita ambil langkah, kita akan pakai sistem delinisi dari air laut. Delinisi ya? Dimasukin lagi ya? Ya, ini di sini spillway awalnya akan kita buang ke laut. Di sini akan dibangun rubber dam. Ya,
garment seperti saya sampaikan tadi. Jadi karena domain bekerja di pabrik laki-laki, kalau misalnya untuk berkeluarga istrinya nggak ada kerjaan, jadi perusahaan merencanakan membangun satu industri yang bisa dimasuki oleh ibu lah. Seperti konsep kita di Cina juga begitu. Jadi bapak-bapak kerja di pabrik, ibu-ibu kerja di garment dan di tekstil. Anak-anaknya kemana Pak? Anak-anaknya sekolah Pak ada. Sekolah itu kita Jawa ya? sekolahnya dirancang sampai sore, disiapkan tempat tidur, disiapkan makan. Jadi ibunya pulang, bapaknya pulang, orangnya pulang. Sini ada Pak? Rencananya gitu. Bukan hanya untuk itu Pak, untuk orang tua yang ada di sana juga akan dibuatkan rumah jompo. Oh iya. Terus itu Pak? Kalau kita ada mau jompo boleh daftar. Kalau ini jas ya, baju laki-laki. Iya, jas. Inilah rangkaian dari pembangunan aluminium dari power plant, aluminanya kita convert menjadi elektrolit atau aluminium mode, dimasukkan ke proses hilirnya, bisa untuk penerbangan, biasa untuk kelautan, juga untuk industri-industri yang seperti high kereta cepat, aluminium foil, roll cooling. Nah ini kunjungan Wakil Presiden Bapak tahun 2015. Oh, ke sini? Iya. Belum bangun waktu itu. Iya, 2015. Masih kosong. Ini menyiapkan ya. Ini peresmian 8 Desember 2018 dan peresmian pengoperasian. Ini udah jadi tiap lagi di Lagi berapa? Ini pelabuhannya sudah beroperasi dan sudah bekerja. Ini kapal-kapal untuk bongkar semen. Tapi kontenernya sebelah Perencanaan di sini. Pontonnya sebelah sini. Oh gitu. Ya ini mulai ini cerobong asapnya PLT sudah mulai. Ya ini fondasi untuk refinery dan ini bagian untuk stockpile nanti di sana. Jadi kita lihat itu fondasi yang bulat-bulat. Refinery Pak. Benar ya. Itu yang untuk ininya, yang ke bawahnya. Destilling tanknya Pak. Berarti ada fondasi kita yang di Mungkin serta ada Ini yang tadi ya. Itu tuh apa tadi sih Pak?